Berfirmanlah lagi kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami berdoa agar roh Allah yang suci di tengah kami akan menolong yang menyampaikan firman-Mu. Juga akan menolong yang mendengar. Supaya mereka dapat menangkap pesan Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan hari ini untuk dilakukan dalam hidup kami sehari-hari. Mari Tuhan berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya ingin memulai dengan pertanyaan sebelum kita akan membuka Alkitab kita. Ya. Adakah di antara kita pernah tidak taat? Ada. Wah, ini suaranya kompak ya. Masal, iya, ini masal tidak taat ya. Lalu ketika saudara tidak taat atau kita tidak taat, apa yang kita harapkan? Siapa yang mengharapkan waktu tidak taat pun maunya semua baik-baik saja? Ada yang begitu? Ada ya? Kalaupun tidak taat, all running well gitu ya. Semua maunya berjalan baik, diberkati ya. Hah? Walau tidak taat, diberkati. Mau ya diberkati? Mau, walau tidak taat. Malu dong. Masa udah tidak taat mau diberkati? Ya, tapi rata-rata mungkin seperti itu ya. Walaupun tak taat, berkat itu jangan stop Tuhan. Ketaatanku boleh stop, tapi berkatmu jangan stop. Gitu ya. Gitu ya. Iya, adakah di sini yang tidak taat? Dia memang menunggu sesuatu terjadi. Dia menunggu. Aku tidak taat. Aku dikasihi, aku anak, maka pasti sesuatu akan terjadi. Ada yang gitu? Ada juga. Wah, ini mantap-mantap orang kasih anugerah ini ya. Mantap-mantap ya. Walaupun yang kayak gitu kayaknya nggak banyak tadi suaraku dengar. Ini nggak suara masal lagi. Iya, ini suaranya sudah lebih kecil, suaranya sedikit. Iya, mari kita membuka kitab Yunus. Nah, ini kan udah tahu kita ceritanya semua karena saya sedang membahas kitab Yunus di saat teduh gereja. Saya mengambil juga kitab Yunus ini pagi ini untuk disampaikan. Yunus 1. Saya rasa semua udah tahu ceritanya ya, nggak usah dibaca ya. Udah tahu ya? Ya, tapi walaupun begitu kita baca lagi. Siapa tahu ada kuping kita ini menangkap mutiara berharga. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada masing-masing kita. Yunus 1 ayat 1 sampai habis. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi
supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkat aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut pun berhenti mengamuk. Laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Iya. Oke, pernahkah tadi ya kita tidak setuju dengan Tuhan? Pernah kamu gak setuju dengan Tuhan? Loh, gak ada yang jawab. Pernah? Mengapa? Kamu lebih pintar dari Tuhan? Hah? Merasa lebih pintar. Ini pajago-jagohon ya. Iya, merasa lebih pintar dari Tuhan. Iya, padahal Tuhan menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada jadi ada. Otak kita cuma kecil, tapi mengapa ya? Kadang kupikirkan juga gitu. Kenapa ya gitu? Orang kecil kok merasa besar gitu. Tidak mempercayai Tuhan yang besar. Iya, kurasa karena sudah makan buah pohon nenek moyang kita. Jadi keturunannya pintar-pintar. Tapi pintar-pintar dalam apa? Dalam mengikuti pikirannya sendiri. Iya. Kalau dulu belum makan buah pohon bukan pintar-pintar menurut pikirannya, tapi pintar dia ya dalam arti kata dia setuju dengan Tuhan dan menuruti apa yang Tuhan katakan. Beda ya? Beda. Iya, jadi Yunus ini dimasukkan ke dalam Alkitab. Nah, aku heran juga kok masuk Yunus ini ke dalam Alkitab gitu ya. Iya, tapi inilah dari kanon Alkitab yang sudah dikerjakan. Ya, tentu ada alasannya mengapa kitab Yunus masuk dalam kanon Alkitab ya. Iya, kita melihat tadi di sini Yunus dengan jelas mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Yunus, berangkatlah ke Niniwe. Iya. Kalau Niniwe misalnya di barat, dia berangkat kemana? Ke timur, begitulah kira-kira. Artinya berlawanan arah. Ini sengaja atau enggak ya? Siapa tahu enggak tahu dia peta kan? Nah,
nggak tahu dia peta, ya. Tapi saya rasa tahu dia kemana yang dimaksud oleh Allah dengan Niniwe dan di mana letak Tarsis. Dia lebih cenderung mengikuti apa yang dia pikirkan, iya. Dan anehnya berdosa bisa tidur. Ada di sini nggak bisa tidur? Nah, jangan tiru Yunus ya. Biarlah aku berdosa biar bisa tidur gitu kan. Iya, jadi kalau orang selalu berkata kalau berdosa itu merusak, fatal nanti akibatnya, jangan teruskan dosa itu, keluar dari dosa itu gitu ya. Tapi Yunus kok tidur? Makanya kalau di gereja ini ada orang tidur entah lagi berdosa ya kan. Siapa tahu kan ayam katanya khotbah orang di depan kan, atau bersaksi orang di depan kan. Tidur dia, katanya gitu kan. Iya, ini ada apa ini? Kenapa bisa tidur? Sedang mendengar firman Tuhan. Iya, kalau memang ngantuk kali, ya pergilah ke kamar mandi dulu, cuci muka. Atau bawa bawang putih, taruh sini dia kan gini, biar pedes dia kan terbangun gitu ya kan. Yunus ketika berdosa tidur. Iya, Yunus ketika dia berdosa dia tidur, nyenyak, bukan tiduran. Tidur dengan nyenyak. Mungkin pikirnya, apa itu yang disampaikan Tuhan itu? Aku tak mau lakukan. Ya, lalu dia mengikuti pikirannya sendiri, nggak mau dia lakukan. Dia sengaja loh, bukan apa namanya, nggak jelas perintah. Jelas. Tapi dengan sengaja, dia memang sengaja nggak mau lakukan gitu. Iya, anehnya awalnya waktu baca ini aku pikir gini, kok bisa dia tidur ya? Kalau biasanya kita melawan Tuhan, mana bisa kita tidur? Tak tenang kita. Hati nurani pun menuduh, pikiran kacau, ya semua tidak tenang. Tapi Yunus tidur nyenyak. Iya, untunglah tidur nyenyaknya sementara. Kalau tadi tidur nyenyaknya tidak sementara, kurasa keterusan. Dia akan terus hidup dalam kesalahan itu. Sampai kapan? Ya mungkin sampai matinya dia kayak gitu-gitu aja. Tapi Tuhan, disinilah saya lihat kebaikan Tuhan. Makanya saya membuat temanya ini, kasih Tuhan yang ajaib masih ada untuk orang yang tidak taat. Iya. Entah orang merasa bahwa datangnya angin ribut di laut adalah hukuman, tapi saya melihat ini adalah ya kasih. Karena tanpa Tuhan menggoncang dunia Yunus, iya maka dia akan lurus saja jalannya kepada ya apa yang salah itu, apa yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi dengan Tuhan sendiri loh yang membuat angin ribut ya di tengah laut, goncang, bukan saja gelombang yang tinggi datang, kapal itu ya saya rasa sudah terombang-ambing seperti itu karena katanya tadi hampir remuk. Iya, itu kan berarti keadaan yang sudah sangat parah. Dan orang-orang di dalamnya sudah sangat ketakutan, mulai dari nakoda yang mengerti laut itu pun ketakutan. Ya, dan mereka berseru-seru kepada siapa yang mereka tahu yang kuat, kan begitu ya, ilah-ilah atau allah-allah mereka. Tapi berseru pun mereka keadaan tidak berubah. Akhirnya mereka memutuskan, ayo kita buanglah semua barang-barang di dalam kapal ini supaya kapal menjadi ringan, supaya tidak tenggelam. Kasihan ya. Iya, Yunus yang tidur, orang lain yang kehilangan barang-barangnya semua coba. Iya, semua harus dibuang ke laut supaya kapal itu ringan. Siapa tahu bisa tidak jadi hancur. Iya, Yunus enggak menyadari perbuatannya itu menghancurkan ataupun merugikan banyak orang. Dia hanya ingin ikut hatinya tidur saja. Iya, dia tidak peduli apakah orang sekapal dia ya akan baik-baik saja. Enggak pernah pikirkannya itu.
Dia nggak pernah berpikir dampak ketidaktaatan itu bukan saja nanti akan mengenai dirinya, itu juga akan mengenai orang di sekitarnya, di sekelilingnya. Iya, jadi ombak besar datang tidak berhenti-berhenti, barang sudah dibuang, teriak-teriak kepada Allah-Allah lain sudah. Apapun sudah dilakukan yang bisa dilakukan oleh semua orang yang ada di dalam kapal itu. Tapi Yunus tetap tidak berbuat apa-apa karena dia sedang tidur. Sampai nakoda kapal itu menemukan dia tidur. Heran dia. Kenapa kau nyenyak kali, katanya. Kau lihat keadaan ini, berserulah kepada Allahmu. Siapa tahu Allahmu itu nanti mendengar semua kita tidak binasa. Ya, jadi kita melihat keadaan ini urgen kali ya, urgensinya sangat besar sekali. Ini keadaan yang sangat sangat krusial lah, sangat mengerikan pada waktu itu. Barulah Yunus bangun. Iya, lalu mereka kebiasaan ya di dunia purba orang buat undi gitu ya, diundikan. Ketahuanlah siapa yang menjadi penyebab ini ya gitu ya. Ketahuan siapa yang membuat itu terjadi, apa yang menyebabkan itu terjadi, Yunus lah yang membuat itu terjadi. Sehingga mereka menginterview Yunus, bangsa apa dia, apa yang dilakukannya gitu. Dan Yunus memang dengan jujur mengatakan, akulah yang menjadi penyebab semua ini gitu. Jadi kalaupun awalnya dia tidak terkena apa-apa, tapi kemudian dia tidak bisa lari juga. Dia tidak lepas juga dari incaran, nggak lepas. Ya, karena sebenarnya dia yang menjadi masalah. Iya, dan Yunus akhirnya mengakui dia lari dari Tuhan. Dia lari dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan lautan, yang menciptakan daratan. Ya, tapi kayak seperti menginjili juga dia ya. Maka berdosa ini pun masih bisa juga menginjili rupanya ya. Cerita tentang Tuhan sama orang. Dan yang luar biasa, orang lain bertobat, dia tidak. Makanya betul juga dulu istilah pada masa saya muda mendengar kenek raun. Kenek raun itu kan dia kapan jahe, katanya keliling dia kan. Dia nanti sampai kapan jahe? Oh enggak, di Medan saja dia. Kenapa bisa gitu? Karena firman itu berkuasa. Terlepas dari orangnya enggak beres. Tapi firman itu sendiri di dalam firman itu ada kuasa yang bisa mencapai orang lain. Iya. Dia tahu tentang Tuhan. Yunus tahu, dia bisa cerita tadi kan. Dia bisa cerita. Ya, tapi dia sendiri tidak memiliki rasa hormat pada Tuhan. Dia sendiri tidak punya ketaatan. Bisa juga gitu ya. Bisa, ini contohnya. Jadi yang yang cerita firman Tuhan ini masih evaluasi lagi ya. Jangan nanti bisa cerita tapi hidupnya tidak berpadanan dengan apa yang Tuhan katakan. Iya. Jadi mereka sebenarnya kasihan setelah mendengar itu ya kan. Janganlah kami membuang anak Enda, si Yunus Enda ke laut gitu ya. Janganlah kami sempat membuang dia ke laut gitu. Iya, dan mereka berdoa. Iya, supaya janganlah ditanggungkan darah orang yang tak bersalah. Ini bukan tak bersalah, bersalah. Tapi janganlah mereka yang harus mengangkat dia ke laut gitu. Sedih juga mereka membuat keputusan kan. Apa yang harus mereka buat? Kalau mereka enggak lemparkan Yunus ke laut, laut akan terus bergelora. Tidak akan berhenti-hentinya. Ya, keadaan yang buruk ini enggak akan berhenti-berhenti. Terus tidak berhenti-berhenti. Ya. Dan itu membuat tak ada pilihan lain bagi mereka selain melemparkan Yunus ke dalam laut. Setelah mereka mengangkat Yunus, mereka melemparkannya, redalah angin. Wah,
redalah angin. Tadi pun kapal itu digoncang untuk mengejar si Yunus yang sedang tertidurnya. Iya kan? Jadi akhirnya redalah. Ya, laut menjadi reda. Walaupun barang mereka hilang, mereka bisa meneruskan perjalanan. Ya, ke Tarsis tadi. Tapi Yunus masuk kemana? Kepada keadaan yang pikirnya tadi it is impossible. Pikirnya enggak mungkin nanti seburuk itu. Tapi apa yang dipikirnya tidak seburuk itu, dia masuk ke dalam perut ikan seperti masuk ke dunia orang mati. Perut ikan tempat yang indah, ada usus di dalamnya, ada macam-macam. Bukan, itu amis, itu gelap. Sangat gelap, dia dimasukkan ke dalam kegelapan. Dan dalam perut ikan apa saja yang ada ya. Saya rasa di sana juga ada cairan, enzim yang selama ini mengolah makanan ikan. Cuma baik kali lah Tuhan ini pikirku. Kalau sempat dia digilas, maksudnya kena enzim itu dan dia tergiling oleh perut ikan itu, jadi apa dia? Jadi apa? Habislah, hancur dia. Iya, masih ada kebaikan Tuhan di tengah peringatan ini loh. Walaupun memang dia di tempat yang gelap segelap-gelapnya seperti kuburan ya, tapi masih dia hidup, masih hidup, ya. Dan dari perut ikan itu kalau kita melanjutkan baca pasal 2, disitulah dia berteriak, berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Apakah perlu orang masuk ke dalam dunia orang mati, hampir mati, atau keadaan yang berat, gelap, gak ada solusi apapun, mau mengeluarkan diri kemana mau dikeluarkan, menggeliat dia atau nggarang dia di dalam perut ikan itu pun bagaimana dia keluar coba. Iya, jadi kita melihat kalaupun dia manjat gitu, kata sok, celus lagi ya, jatuh lagi, licin itu dinding-dinding perut ikan itu gitu. Inilah satu keadaan yang sebenarnya tak lagi tertahankan. Kalaupun pada awalnya Tuhan membiarkan dia tidur nyenyak, Tuhan tidak akan biarkan dia tidur nyenyak seumur hidupnya, enggak. Iya, dia dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, keadaan yang paling sulit. Sepertinya gak ada lagi mentari harapan, gak ada lagi harapan. Sama sekali sebenarnya gak ada harapan. Kalau dia masih pakai pikirannya lagi menyelamatkan diri dari perut ikan, habislah dia. Kalau dia berupaya dengan segala cara apapun yang dia buat, dia akan tetap stay inside. Dia akan tetap tinggal di dalam. Takkan keluar-keluar dari perut ikan itu, dari permasalahan itu, nggak akan keluar-keluar. Tidak ada solusi lain. Disitulah dia ingat lagi Tuhan yang tadi dia ceritakan kepada orang di kapal. Tuhan yang dia belakangkan selama ini. Dan disitulah dia berseru kepada Tuhan dari tempat yang gelap, dari tempat kepedihan bisa dikatakan begitu, dari tempat penderitaan. Dari situlah dia berseru lagi, berseru kepada Tuhan. Ingat apa kata pemazmur, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tidak selamanya penderitaan demi penderitaan yang dialami itu tidak ada tujuan baiknya. Saya rasa Tuhan pun sedihnya melihat Yunus karena gak ada cara lain. Karena kalau Tuhan berbicara saja, dibelakanginya saja, gak didengarkannya. Terpaksa laut pun bergelora supaya menjadi perhatiannya apa yang terjadi itu. Supaya dipikirkannya, supaya direnungkannya. Dan realitas itu membawa dia kepada menyadari bahwa dia memang betul-betul kurang ajar. Dia betul-betul
ya tidak taat kepada Tuhan. Baik kalilah Tuhan itu membuat dia hidup di dalam perut ikan. Kupikir kan bisa tadi dia mati aja. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia mati di perut ikan itu. Keadaan penderitaannya itu membuat dia tidak bisa tidak. Kalau dia memang mau hidup, hanya satu-satunya jalan berseru kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang dapat mengeluarkan dia dari keadaannya yang parah itu. Iya, dia berseru kepada Tuhan, dan atas penentuan Tuhan, ikan besar itu berenang ke darat dalam jarak yang aman, menyemburkan dia ke darat. Menyemburkan Yunus ke darat, memberi kesempatan hidup yang kedua, memberikan pengampunan kedua, memberikan kesempatan kedua untuk taat, memberi kesempatan kepada Yunus untuk kali ini tidak main-main dengan Tuhan, karena Tuhan bukan Tuhan yang dapat dipermain-mainkan. Orang tidak dapat berbuat sesuka hatinya dan aman-aman selama hidup. Bisa saja dia aman untuk sementara, tapi itu tidak akan terus seperti itu. Kasih Tuhan mencari, kasih Tuhan mendidik, kasih Tuhan mengajari, kasih Tuhan memukul juga. Kasih Tuhan membuat orang ini sampai kepada keadaan yang demikian. Saya merasa ketika Israel dibuang 70 tahun itu masih kasih. Karena kalau Tuhan tidak memiliki panjang sabar, penyayang dan ada belas kasihan, bisa saja kan dibiarkannya saja orang Babel itu untuk membunuh mereka semua sehingga nggak ada lagi generasi sisa pun. Tapi kita melihat masih ada Daniel, generasi sisa. Masih ada Sadrah, Mesah, Abednego, generasi sisa. Dan masih ada orang-orang percaya yang kemudian bisa kembali lagi ke Yerusalem. Ya, untuk membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kembali kota Yerusalem, dan bahkan membangun kembali Bait Allah. Membangun kembali sehingga mereka bisa datang kepada Tuhan. Iya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa tahu sedang berenang melawan arus, melawan Tuhan, dan masih belum terjadi apa-apa, jangan kamu teruskan itu. Ingatlah, kita ini hidup dalam dunia keluarga, dunia gereja, dan sikap kita akan berpengaruh kepada orang di sekitar kita. Kalau kita tidak beres, kita akan merusakkan keluarga kita akan merusakkan gereja kita merusakkan orang lain. Kalau ini tadi Yunus merusakkan orang di kapal pun yang tidak mengenal Allah pun dibuatnya rugi. Dan pada akhirnya dia sendiri tidak akan terlepas. Kita melihat tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membawa Yunus pun harus mengalami akibatnya. Iya, saya kagum dengan belas kasihan dan kesabaran Tuhan yang masih memberikan kepada Yunus the second time. Kesempatan yang berikutnya. Karena saya melihat panjang sabar Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan mengampuni Petrus. Petrus diberi lagi tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan walaupun orang pernah menyakiti dia, walaupun orang itu pernah menyangkal Tuhan, seperti Petrus berkata, aku tidak mengenal dia sama sekali. Biasanya kalau kita sudah pernah tersakiti, udah ada hal-hal yang dilakukan orang pada kita mengesampingkan atau tak memperhitungkan dia lagi. Tapi kalau kita melihat Tuhan mengenal Petrus, mengenal kegagalannya, dan
Tuhan mengasihi dia, memberikan kesempatan untuk bertobat. Ya, itu istilah ibu Rutua. Saya lebih suka istilahnya untuk dikuduskan. Karena bagi saya bertobat menerima Tuhan Yesus hanya sekali. Tapi bertobat yang dikuduskan itu adalah terus-menerus. Kitab Roma memakai istilah hendaklah engkau dikuduskan terus-menerus. Jadi memberi diri untuk dikuduskan. Tah apa pun rasa Yunus ini gak cocok sama Tuhan. Maka gak setuju dia dengan Tuhan untuk berangkat ke Niniwe. Tapi kalau membentur, saya pakai istilah itu di saat teduh. Kalau kita membenturkan diri ke tembok, bukan temboknya yang rusak, kitanya yang kesakitan. Apalagi membenturkan kepala. Bukan temboknya yang pecah, siapa yang pecah? Kita yang pecah. Berani-berani melawan Tuhan, coba. Emangnya siapa? Iya kan? Ya seperti itulah. Jadi kita melihat Tuhan enggak mengesampingkan, udah salah. Oh, jelas sekali salah. Kalau Tuhan enggak membuat situasi seperti itu, mungkin Yunus pun tak pernah kembali. Itulah tadi kasih Tuhan yang ajaib. Ya, mengizinkan keadaan-keadaan, bukan mengizinkan saja, membuat keadaan-keadaan terjadi seperti itu. Sehingga ada jalan untuk Yunus kembali kepada Tuhan, kembali kepada ketaatan, kembali mendengar, kembali melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Doanya dari perut ikan itu didengar ya. Kok bisa dari perut ikan pun doa didengar coba. Kan Tuhan benar-benar mendengar. Ketika saya rasa gak bisa keluar suara itu. Kayak mana bersuara di perut ikan? Ya kan? Bagaimana mungkin itu hanya sebuah rintihan, tapi itu tetap doa. Dan dikatakan itu adalah seruan. Itu berarti udah dengan segenap hati kalilah itu dia berteriak memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan Yunus dan menyelamatkan dia dengan Tuhan berfirman kepada ikan. Coba aku belum pernah kulihat Tuhan berfirman kepada ikan. Tapi di sini bukan saja Tuhan pernah berkata kepada laut diamlah dan laut itu diam. Ini ikan pun. Ketika Tuhan perintahkan ikannya lebih taat daripada Yunus. Ikannya enggak bilang gini, kan udah masuk ke perutku Tuhan, biarlah ku makan kakinya gitu kan. Ku ambil dulu sebagian. Kan enggak. Iya, tapi utuh ya, dia dikeluarkan dari perut ikan, masih lengkap. Masih lengkap. Iya. Kalau kakinya tadi 2 udah diambil, tinggal sebagian. Tapi ini kita lihat masih dikeluarkan Tuhan, dia utuh dari perut ikan itu. Apa yang Tuhan bicara sama kita di sini ya, supaya boleh ini kita, artinya kita tidak lewatkan saja. Karena seperti yang saya katakan tadi, entah masih aman-aman saja kamu enggak pun bertobat. Atau kamu sudah bertobat tapi aman-aman aja kamu mengikuti pikiranmu sendiri. Ingat, tidak selamanya kamu nanti aman. Kalau dunia Yunus digoncangkan Tuhan karena kasihnya, kalau Tuhan gak mengasihi hidup, memang kamu akan dibiarkan saja. Kamu akan dibiarkan saja. Karena kasih Tuhan memukul dan mengajari, mendidik, memperingatkan. Tapi yang bukan anak ya biasanya dibiarkan saja menunggu penghakiman yang terakhir. Hukuman pengadilan ketika Tuhan datang kedua kali. Tapi kalau itu anak, tidak akan menunggu hari penghakiman. Iya, tapi ketika masih di bumi ini pun anak yang kukasihi, kudidik dan kuhajar. Kalau kamu tenang-tenang saja terus dalam ketidakbenaran, berarti kamu bukan anak. Tapi kalau kamu memang benar sudah mengenal Tuhan, ya,
maka tidak akan Tuhan biarkan kamu menuju kepada hari penghakiman dan dihukum selama-lamanya. Tapi Tuhan mau menyadarkan ketika masih hidup di bumi ini, supaya kita bisa bertobat, supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Bagaimana keadaan Anda sekarang? Apakah masih tidur, masih tenang-tenang? Ataukah hari ini pun sudah tak berhenti-berhenti gelombang tadi? Satu gelombang demi satu gelombang demi satu gelombang. Sampai-sampai nanti satu saat gak ada lagi jalan keluar. Gak ada lagi apapun yang bisa dilakukan. Haruskah menunggu semenderita itu baru berseru kepada Tuhan, baru datang kepada Tuhan? Saya berharap tidak demikian. Tapi kalau saudara terus mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan, tidak mau melakukan, one day it will happen. Suatu hari itu akan terjadi. Apa yang saudara merasa nyaman-nyaman tadi, adem-adem saja. Suatu hari saudara akan melihat apa dampaknya itu bagi orang lain di sekitar saudara. Dan satu hari saudara akan melihat apa akibatnya juga bagi hidup saudara. Saya rasa kasih Tuhan yang ajaib di sini adalah tidak membiarkan dia mati, supaya dia beroleh kesempatan untuk sadar, supaya dia beroleh kesempatan untuk bertobat, supaya dia beroleh kesempatan untuk taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya membaca kitab Yunus ini, saya pikir ini kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, mempercayai orang yang jahat seperti ini, mempercayakan lagi untuk berangkat ke Niniwe itu. Dan luar biasa, orang seperti ini pun bisa dipakai oleh Tuhan. Dan Niniwe dari rakyatnya, sampai rajanya, sampai lembunya, sampai sapinya, sampai kambing dombanya bertobat semua. Coba bayangkanlah itu. Iya. Seperti itu mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum, memakai kain kabung, menaruh debu di kepala mereka, tanda duka cita. Mereka juga berseru-seru semua. Siapa tahu hukuman terhadap kita ini tidak akan terjadi. Siapa tahu ada belas kasihan Tuhan. Disinilah kita melihat Allah bukan untuk orang Yahudi saja, untuk orang Israel saja. Dari awalnya Allah adalah Allah segala bangsa. Ya, orang Niniwe ini, bangsa Asyur ini, yang kemudian bertobat, merendahkan diri, meninggalkan kejahatan, meninggalkan dosa, meninggalkan kekerasan. Tidak jadi loh ditunggang balikkan Niniwe itu. Alkitab memakai kata menyesal. Menyesal artinya rancangan yang sudah dirancangkan kepada mereka tidak jadi dilakukan oleh karena bangsa itu bertobat. Bangsa itu merendahkan diri ya di hadapan Tuhan. Bahkan mereka ketetapannya sangat luar biasa, sehingga siapa sih yang sampai hati tidak makan, tidak minum, termasuk anak-anak ya, termasuk semua tadi hewan-hewan peliharaan semua, tak ada yang makan, tak ada yang minum. Itu hari pertobatan nasional, hari duka cita nasional, supaya ya ada belas kasihan Tuhan, tak jadi mereka akan ya mengalami hukuman. Iya, saya kadang berpikir satu kampung aja susah membuat berduka cita semua ya kan. Iya, gak usah satu bangsa, satu kampung, satu keluarga. Pernahkah kamu satu keluarga? Gak usah kita makan satu keluarga, yuk. Hari ini kita berkabung, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada dosa kita, gak usah kita makan. Kita selesaikan dulu dosa kita ini gitu ya. Pernahkah satu keluarga seperti itu? Iya. Kalaupun berdosa makan nanak lalap, ingat ya kan? Mana pernah gak dikasih makan nanak, gak pernah dilapari? Gak pernah.
Kita tidak memposisikan Allah begitu tinggi ya. Iya, masih salah pikiran kita bahwa iya Allah tadi seperti pendapat Yunus bisa aja dibuat gitu. Apa masalahnya? Nggak taat juga nggak apa-apa. Iya, seperti bisa gitu ya kan. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bukan Allah yang bisa-bisa sesuka kita. Allah bukan Allah yang dapat dipermain-mainkan. Nggak marah kamu sama aku ini? Iya, ini firman Tuhan loh. Allah bukan Allah yang dapat dipermain-mainkan. Kalau marah pun kamu nggak apa-apa, marahi aja aku. Kan lebih baik kamu marah sama aku daripada Tuhan marah sama Andu nggak bertobat kamu akhirnya nanti bagaimana? Iya, hukuman akan menimpa. Dan hukuman di dunia pun lalap nanti, gelombang ini nggak berhenti-berhenti. Bukankah tadi mereka udah buang barang, sudah melakukan segala sesuatu, nggak bisa berhenti. Selama Yunus nggak merendahkan diri, nggak ada yang bisa berhenti ini. Iya, dan masih di kapal nggak merendahkan diri pula itu, coba bayangkan. Nah, hanya setelah dilempar ke laut bisa merendahkan diri. Laut mana lagi mau menelan kamu coba? Mungkin nanti bukan laut Samudra Indonesia, bukan. Iya, tapi entah apalah nanti di bumi ini terjadi terus. Belumkah kamu lihat gagal, semua nggak bisa, gelombang lalap. Nggak kamu lihat itu? Itu belum cukup, tambah lagi. Apakah harus dipukul di mana lagi kamu katanya kitab Yehezkiel itu? Di mana lagi kamu mau dipukul katanya? Berarti itu di mana? Berarti sudah banyak bagian itu dipukul. Maka ada pertanyaan Tuhan, mau di mana lagi kau kupukul katanya? Iya, berarti kayak orang tua pada anak ya, kakinya udah dipukul, pahanya udah dipukul, bahunya udah dipukul. Semua dipukul. Belum juga. Jadi terakhir mau di bagian mana lagi kau dipukul gitu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dituliskan menjadi contoh yang buruk. Tapi inilah fakta yang bisa kita memahaminya. Hidup sesuka hati, hidup melawan Tuhan. Tidak akan pernah kamu bisa melawan Tuhan, nggak bisa. Itu seperti tadi membentur tembok ya. Masih syukurlah kalaupun melawan terus, masih hidup, masih bernapas, masih bisa bertobat, masih bisa kembali. Bagaimana? Ada yang sudah masuk ini ke perut ikan? Masalah tak berhenti-berhenti, semua dilakukan dengan segala cara. Nggak ada damai sejahtera, tetapnya nggak ada. Pertolongan pun nggak ada. Iya, belum lelah? Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kamu akan kuberi kelegaan. Pikulah ku yang kamu pasang sendiri. Pikulah ku yang Tuhan memasangnya. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang lemah lembut ya. Ku yang dipasang oleh Tuhan itu ringan dan enak. Enak ya hidup ya? Enak. Coba kulihat muka ini semua ringan dan enak hidup ini atau berat semua hidup ini nih. Iya, yang nggak pakai masker bisa kulihat mukanya, yang pakai masker ini nggak kulihat. Kalau tanda-tanda ringan kayak mana? Nggak berat ya, ada sukacita ya, ada kekuatan ya. Iya, kalau enak kayak mana? Kalau kamu makan enak gitu kan, kayak mana wajahnya? Nampak ya? Sukacitanya nampak, iya. Jadi kayak mana ini? Lagi sukacita ini karena ringan dan enak, beban yang dipasang Tuhan, atau ketika dengar khotbah itu aja, kamu iyalah beban yang Tuhan pasanglah ku pakai. Sampai di rumah balik lagi, ambil lagi beban yang Tuhan tidak
pasang, pikul lagi. Akhirnya kayak mana? Kolehen, capek. Katanya kan, sudah ngos-ngosan. Iya. Syukurlah kasih Tuhan yang ajaib. Masih tadi memberi kesempatan. Yunus diberi kesempatan. Saudara diberi kesempatan atau enggak nih ya? Iya, karena masih hidup maka. Iya, kalau udah mati mana ada kesempatannya. Gunakanlah kesempatan yang ada. Jangan teruskan berdosa itu, Amang. Iya kan? Nah, jangan teruskan berdosa itu. Ya kan? Jangan teruskan nande. Iya, anak-anak kami ini juga jangan teruskan, anakku. Iya, kamu nanti menderita akhirnya. Bukannya orang lain saja. Bukan nanti keluarga Anda saja. Kamu pun akan menderita kalau kamu tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini yang Engkau jelas nyatakan kepada kami. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu. Sudah pun orang membelakangi Engkau, Tuhan. Engkau masih berupaya dengan segala cara supaya dalam keadaan hidup dia bisa sadar. Dalam keadaan hidup dia bisa mengerti dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dia tidak bisa terus mengikuti kata hatinya karena ujungnya adalah pemberontakan kepada Tuhan yang akan membawa kepada maut bahkan kehancuran. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang ajaib, yang dengan usaha keras Engkau, ya Tuhan, mendatangkan berbagai hal di sekeliling hidupnya, supaya dunianya berputar, supaya dia bisa memikirkan bahwa tidak boleh dia melawan Tuhan dalam hidupnya. Seharusnya dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Seharusnya dia datang kepada Tuhan. Seharusnya datang dan taat kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa jikalau ada di antara kami yang hadir ini masih terus dengan pikirannya, Tuhan goncangkan hidup mereka supaya mereka boleh melihat Tuhan yang hebat dan hanya Tuhanlah Tuhan yang dapat menolong. Hanya Tuhanlah keselamatan dan tidak ada yang lain yang dapat menyelamatkan. Kami berdoa supaya tidak sia-sia usaha-usaha yang Tuhan buat dengan banyaknya gelombang dalam hidup ini, supaya kami akhirnya tidak akan binasa, tapi kami bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Orang yang sebegitu rusaknya seperti Yunus pun Engkau ampuni ketika dia datang merendahkan diri. Dan Engkau menyelamatkan dia dengan berfirman kepada ikan itu untuk mengeluarkan dia dari perutnya. Tuhan, hanya Engkau keselamatan kami yang dapat mengeluarkan kami juga dari gelombang-gelombang yang tak henti-hentinya dalam hidup ini. Kami berdoa supaya sungguh dengan sepenuh hati kami sampai kepada kesadaran bahwa kami bukanlah siapa-siapa. Tuhanlah Tuhan kami. Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kami. Tuhanlah yang dapat mengubah keadaan itu. Tuhanlah yang dapat memberi harapan baru. Mari Tuhan, nyatakanlah diri-Mu kepada setiap umat-Mu, supaya mereka melihat uluran tangan-Mu, pertolongan yang Engkau mau berikan kepada setiap orang yang merendahkan diri. Kami belajar dari kota Niniwe yang jahat, keras dan berdosa ini. Bagaimana mereka tidak makan, tidak minum, memikirkan dosa mereka.
Bagaimana bahkan dengan ternak-ternak mereka dan anak-anak mereka yang kecil pun tidak diberi makan dan minum. Mereka serius dengan Tuhan, mereka serius dengan dosa itu. Kami bersyukur kalau Niniwe ini boleh percaya. Kami bersyukur kalau Niniwe ini merendahkan diri dan Tuhan tidak membuang, Tuhan tidak membunuh mereka. Tuhan tidak melemparkan mereka kepada maut, tapi Tuhan sendiri mengampuni mereka. Tuhan, terima kasih, besar kasih-Mu, besar panjang sabar-Mu, besar pengampunan-Mu Tuhan bagi setiap orang yang merendahkan diri, baik dari bangsa Yahudi, baik dari bangsa-bangsa lain. Bagi kami juga semua, kalau kami merendahkan diri di hadapan-Mu, besar kasih-Mu Tuhan, Kau masih menerima setiap orang yang dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Dan Engkau masih bisa memberkati. Dan Engkau masih bisa memberikan firman lagi. Dan Engkau memulihkan bahkan keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan mencondongkan hati kami bukan kepada dosa lagi, bukan pada kejahatan, bukan pada pemberontakan. Kiranya Tuhan mencondongkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah hati kami dibaharui, pikiran kami dibaharui, hidup kami dibaharui. Kami berkata, kami mau ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau untuk menjadikan Tuhan atas hidup kami. Kami mau diatur, kami mau dipimpin. Kami mau mengerjakan apapun yang Tuhan ingin kami kerjakan. Karena kami tahu di dalam tangan-Mu kami terpelihara ketika kami masih hidup di dunia. Dan kami akan terpelihara sampai kepada kekekalan. Tuhan, kami mau mengembalikan segala pujian hormat karena belas kasihan-Mu atas kami masih ada. Kiranya anugerah-Mu turun jikalau masih ada di sini yang masih seperti Yunus, supaya mereka juga boleh kembali kepada Tuhan dan suatu saat kami akan mendengar pengakuan mereka, Tuhan adalah keselamatanku. Biarlah ini akan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kasih setia dan pengorbanan Yesus Kristus atas kamu dan juga Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya akan menyertai engkau, mengokohkan engkau, memperlengkapi engkau untuk melakukan segala pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya bagimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.